Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS Sosiologi, yaitu mengenai globalisasi dan faktor pendorongnya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Faktor pendorong globalisasi internal yaitu dari dalam, dan eksternal yaitu dari luar. Faktor internal globalisasi dari dalam yaitu 1. Kebebasan pers atau media. Kebebasan pers atau media menjadi satu faktor internal pemercepat globalisasi. Jika pers dan media dikuasai oleh pemerintahan seperti yang dilakukan Korea Utara, segala informasi tertutup, hanya media dari pemerintah yang diperbolehkan untuk disebar ke seluruh warga. Kedua, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Teori ketergantungan dalam perubahan sosial terkait kuat dengan adanya globalisasi. Ketergantungan antar negara melalui bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan memperlancar globalisasi. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dari pemerintahan. Transparansi dan demokrasi pemerintahan terkait dengan keterbukaan informasi pemerintahan terhadap masyarakat. Masyarakat akan menjadi evaluator kinerja dan pelaporan dari kebijakan dan pembangunan pemerintah. Penerapan prinsip demokrasi memang harus berdampingan dengan transparansi. Globalisasi tersebar manakala informasi dari pemerintahan selalu terbuka kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintahan. Faktor eksternal globalisasi atau dari luar. Yang pertama, kemudahan migrasi. Masa proto-globalisasi menyatakan bahwa awal terjadinya globalisasi melalui pelayaran dan perdagangan antar negara, sehingga migrasi jelas menjadi awal mula terjadinya globalisasi. Masuk di zaman modern, berkembangnya teknologi transportasi mempercepat proses migrasi manusia. Penyebaran atau kontak budaya, ideologi, agama, dan yang lainnya tersebar semakin cepat. Asimilasi dan akulturasi terjadi cepat, seperti adanya 6 agama dari luar wilayah Indonesia yang masuk menjadi agama resmi diterima oleh pemerintah. Yang kedua, berkembangnya HAM atau hak asasi manusia di berbagai belahan dunia. Hak asasi manusia menjadi satu jalan lancarnya globalisasi di berbagai negara. Hak untuk mendapat informasi, berkumpul, dan hidup menjadi satu hak dasar dalam hak asasi manusia. Kini, setiap negara satu persatu mulai membuka diri terhadap kemanusiaan dan mengurangi diskriminasi pada setiap wilayah. Negara yang menutup diri akan menjadi diasingkan dalam pergaulan dunia. Bahkan, terkadang menimbulkan konflik antar negara dengan menutup jalur investasi atau pembatasan perjanjian terhadap satu negara tertentu. Yang ketiga, berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi di berbagai negara. Globalisasi tidak akan bisa lepas dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan pesatnya ilmu dan teknologi, manusia dapat melakukan suatu penelitian sekaligus menciptakan fasilitas yang memudahkan kerja dan aktivitas sehari-hari. Kemajuan ilmu dan teknologi menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang serba canggih, dapat mempermudah arus informasi dan transportasi secara cepat, tanpa mengenal ruang dan waktu. Perkembangan sarana komunikasi yang semakin canggih juga merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong munculnya globalisasi. Keberhasilan politik dan demokrasi yang mendominasi dunia. Keberhasilan perjuangan politik demokrasi di berbagai negara di dunia sedikit banyak memberi inspirasi munculnya tuntutan transparansi dan globalisasi di sebuah negara. Salah satu penyebab munculnya demokratisasi di berbagai belahan dunia adalah setelah runtuhnya Uni Soviet. Paham liberalisme dan demokrasi menyebar secara cepat karena adanya kebebasan dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Demokrasi menjadi satu jalan tengah antara monarki, liberalisme, dan komunisme. Salah satu keunggulannya adalah karena mendasarkan keinginan rakyat atas satu jalannya pemerintahan. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pemerintah berhak menentukan kebijakan. Demokrasi yang mendominasi dunia.